Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rusmawati, NIM 2018 023 006. Kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai pengontrolan motor DC dengan menggunakan driver H-bridge. Motor DC sendiri yaitu suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan putar. Di sini menggunakan drivernya yaitu driver H-bridge. Untuk driver H-bridge ini digunakan untuk mengontrol arah gerak putar motor, arah putar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti dengan driver H-bridge nantinya kita akan mengontrol pergerakan dari motor DC-nya. Nanti akan berputar ke kanan atau ke kiri atau berhenti. Jadi nanti untuk pengaturannya kita menggunakan kondisi high dan low pada jalur inputnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk program dari Arduino-nya dan juga saya sudah menyiapkan rangkaiannya juga. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai program dari Arduino-nya. Di sini ada nanti pada rangkaiannya kita akan membuat ada jalur A dan juga jalur B. Maksud dari jalur A dan jalur B itu adalah merupakan input A dan input B. Untuk program Arduino-nya yaitu kita menggunakan ada konfigurasi pin untuk integer A sama dengan 7. Ini merupakan input jalur A yang terhubung di kaki Arduino nomor 7. Untuk integer B, input jalur B terhubung di kaki Arduino nomor 6. Untuk selanjutnya ada di void setup, ada pin model, jalur A dan jalur B di sini sebagai outputnya. Untuk selanjutnya yaitu ada nanti diberi saya kasih delay yaitu 0,1 detik untuk delaynya. Selanjutnya yaitu adalah fungsi khusus untuk pemberian perintah, untuk pembacaan perintahnya. Di sini ada void berhenti, putar kanan, putar kiri. Jadi nanti akan pemanggilannya. Jadi jika void berhenti, maka nanti akan menjalankan pemanggilan prosedur berhenti. Ini untuk nanti pengaturan perintah untuk berhenti, untuk putar kanan. Jadi ada digital write. Untuk jalur A kita beri low ini berarti berhenti atau tidak aktif. Untuk digital write jalur B ini saya beri low juga karena kita untuk pengaturannya adalah berhenti. Perintahnya adalah motor DC-nya akan berhenti. Jadi kedua jalur akan dibuat tidak aktif. Untuk void putar kanan pada jalur A kita aktifkan digital write. Untuk jalur A kita aktifkan menjadi berarti kita beri perintah high digital write B sama dengan digital write B yaitu low. Jadi untuk putar ke kanan, perintah putar ke kanan, motor akan berputar ke kanan. Jalur A lah yang kita aktifkan dan jalur B kita nonaktifkan atau kita mematikan. Untuk void putar kiri kebalikan dari perintah dari putar kanan. Jadi ini ada digital write A atau jalur A kita nonaktifkan dan jalur B kita aktifkan. Untuk pada void loop ini ada berhenti, delay 0,7 detik, putar ke kanan. Jadi ini pemanggilan prosedur untuk berhenti. Saya beri delay, nanti akan ada jeda waktunya 0,7 detik untuk putar ke kanan. Jadi nanti motor akan diputar ke kanan, setelah itu akan diberi delay 1,5 detik dan putar ke kiri. Jadi akan berputar ke kiri dan diberi delay 1,5 detik. Dan ini sudah saya compile dan sudah berhasil. Coba kita simulasikan.
Bisa terlihat di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Jadi untuk komponennya ada Arduino, ada resistor, ada motor. Ini merupakan rangkaian dari driver H-bridge. Coba kita simulasikan, kita masukkan untuk program Arduino nya. Ini nanti bisa terlihat, nanti akan motornya akan menyala dan nanti akan berhenti. Setelah itu akan berputar ke kanan dan setelah itu akan berputar ke kiri. Nah, bisa terlihat sudah berputar. Nah, akan berputar ke arah sebaliknya, berhenti, berputar lagi ke kanan, putar lagi ke kiri. Untuk selanjutnya yaitu latihan kedua. Untuk latihan yang kedua ini masih sama, yaitu pengontrolan motor DC dengan driver H-bridge, tetapi dengan menggunakan button. Jadi nanti akan dikendalikan dengan button. Untuk program Arduino nya di sini seperti sebelum di latihan yang pertama, yaitu ini ada integer A, jalur A di kaki Arduino nomor 7 dan 6, untuk jalur B di nomor 6. Untuk selanjutnya yaitu integer konfigurasi pin, untuk button kan untuk pemutaran ke kanan, untuk button stop dan ada button untuk pengontrolan motor berputar ke kiri yang terhubung di kaki Arduino A5, A4, A3. Integer check button sama dengan 0, integer kondisi sama dengan 0. Untuk default setup di sini ditambahkan yaitu pin mode button kanan, button stop dan button kiri sebagai input pull up. Terus selanjutnya ada void berhenti, putar kanan, putar kiri. Kita right jalur A, untuk berhenti jalur A dan jalur B kita buat low atau dinonaktifkan. Untuk putar ke kanan, jalur A kita beri high atau aktif, dan di jalur B kita beri low, saya beri low atau dinonaktifkan. Begitu juga diputar ke kiri, pengontrolan putar ke kiri, kebalikan dari putar ke kanan. Untuk jalur A akan low, jalur B akan high. Untuk selanjutnya ada void loop untuk pengaturan pertama. Untuk pengaturan utama mengontrol pada menggunakan button, ada check button, digital read akan membaca button pemanggilan untuk button, perintah untuk buttonnya, ada button stop, button kanan, button kiri. Ini jika cek button sama dengan low, kondisi sama dengan 0. Untuk button kanan kita beri kondisi 1, button kiri kondisi 2. Untuk selanjutnya yaitu if kondisi sama dengan 0, berhenti, kondisi 1 sama putar kanan, kondisi sama dengan 2, putar kiri. Untuk itu langsung, ini sudah saya compile dan sudah berhasil. Langsung saja saya simulasikan. Kita masukkan untuk program Arduino tadi, dan ini saya sudah menambahkan untuk buttonnya. Saya simulasikan, motor sudah menyala. Saya akan coba menekan untuk button kiri, nanti motornya akan berputar ke kiri. Nah, bisa terlihat motornya berputar ke kiri, dan akan saya tekan button stop, nanti motornya akan berhenti. Nah, berhenti sesuai dengan perintah dari buttonnya.
saya akan mengklik button kanan, maka akan berputar ke kanan. Untuk selanjutnya akan lanjut ke latihan ketiga. Nah, nantinya ada untuk pengaturan ditambahkan dengan pengaturan pada PWM, nilai PWM-nya. Untuk selanjutnya yaitu latihan ketiga. Untuk latihan ketiga sama simulasi kontrol motor DC dengan catch brake, tetapi dengan menambahkan pengaturan pada PWM. Untuk program Arduino sendiri saya sudah membuatnya, masih sama seperti tadi, ada enter jalur A, jalur B, dan ditambahkan dengan define PWM, ini yaitu nilai PWM-nya pada kaki nomor 9, dan define button up pada kaki RD button up untuk pengaturan nilai PWM-nya. Jadi nanti ada tombol untuk menaikkan nilai PWM dan juga menurunkan nilai PWM-nya, ya, button up dan juga button down. Di sini ditambahkan nilai PWM. Untuk selanjutnya ada masih sama seperti tadi, yaitu ada button kanan, stop, dan kiri. Untuk pada void setup ditambahkan untuk button up dan button down sebagai input pull up. Sama tadi ada void berhenti, void kanan, void kiri. Terus pada void loop masih sama seperti tadi, tapi ditambahkan dengan untuk perintah tombol atau button PWM untuk menaikkan dan menurunkan nilai PWM-nya. Di sini ada untuk yang pertama ada untuk menambahkan nilai PWM, check button digital read, button up, if check button sama dengan low, nilai PWM sama dengan nilai PWM plus 5. Jadi nanti setiap saya menekan tombol up, akan nilai PWM-nya akan naik berkelipatan 5 dengan kelipatan 5. If nilai PWM lebih besar 255, nilai PWM sama dengan 255. Karena batas nilai dari nilai PWM adalah 0 sampai 255. Digital read PWM, ini adalah pin untuk PWM-nya, dan ini adalah nilai PWM. Untuk yang kedua ada check button sama dengan digital read untuk button down, if check button sama dengan low, nilai PWM min sama dengan 5. Jadi setiap saya menekan button down berarti akan turun setiap kelipatan 5. Nilai PWM kurang dari 0, nilai PWM sama dengan 0, ini yaitu batas minimal dari nilai PWM. Ada delay. Untuk selanjutnya kita akan coba simulasikan. Ini saya sudah compile. Simulasikan. Di sini pada simulasi, untuk simulasinya di Proteus saya sudah menambahkan button up dan button down. Dan untuk ada penambahan juga di sini ditambahkan yaitu TIP 41. Kita simulasikan. Di sini motornya sudah menyala, tetapi pada posisi diam atau berhenti. Coba saya tekan button kiri. Nah, ini berputar ke kiri, tapi ini melambat karena ini pada nilai PWM minimum. Dan coba saya tekan untuk button up, akan saya naikkan nilai PWM-nya. Semakin tinggi saya menaikkan nilai PWM-nya, maka putaran pada motornya akan semakin cepat. Dan jika saya menekan button down, maka nilai PWM-nya akan turun setiap kelipatan lebih. Bisa terlihat jika tadi
pada posisi pertama berjalannya sangat lambat. Ini ketika saya naikkan putarannya sedikit lebih cepat dari yang sebelumnya. Akan coba saya naikkan terus. Saya coba untuk tekan button kanan. Saya akan coba menaikkannya terus agar terlihat semakin banyak saya menekan button up, berarti semakin banyak pula saya menaikkan nilai PWM-nya. Bisa terlihat putarannya lebih cepat. Dan akan saya tekan untuk button down, jadi akan semakin lambat. Ini saya sudah menekan untuk tombol down. Saya akan menurunkan nilai PWM-nya. Bisa terlihat motornya berjalan lebih lambat. Semakin saya sering menekan tombol down, itu berarti nilai PWM-nya akan semakin turun. Bisa terlihat, bergerak sangat lambat sekali. Sekian simulasi dari saya mengenai kontrol motor DC dengan menggunakan driver edge bridge. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang dimengerti atau kurang jelas. Mohon maaf saya besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.